Pemirsa, sedikitnya 26 orang terluka dan 1 orang tewas setelah serangan rudal Iran menghantam kota Naharia di Israel Utara pada hari Kamis. Informasinya untuk Anda, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, rekaman video ini menunjukkan petugas tanggap darurat bekerja di lokasi terdampak, di mana kerusakan dilaporkan terjadi pada bangunan tempat tinggal setelah serangan terbaru yang dilancarkan oleh militer Iran. Pihak berwenang belum mengonfirmasi asal-usul rudal ini, tapi serangan ini terjadi di tengah siklus serangan lintas batas yang melibatkan Hizbullah. Namun militer Israel juga menduga serangan ini dilakukan oleh militer Iran. Serangan ini menandai eskalasi yang terus meluas dan meningkat sejak akhir Februari lalu. Dan kali ini rudal milik militer Iran dan Lebanon sudah berhasil menembus pertahanan udara Israel. Memasuki pekan keempat perang Israel, Amerika dengan Iran sudah memakan korban tewas 29 orang di pihak Israel. Dan hal ini disinyalir karena infrastruktur persembunyian warga Israel dinilai mampu menahan korban jiwa dari serangan. Akan tetapi kantor berita Al Jazeera menyatakan korban tewas di pihak Israel lebih banyak dari yang dilaporkan. Kantor berita Al Jazeera menemukan adanya upaya dari pemerintah Israel untuk menutup-nutupi jumlah korban tewas dari warganya. Pemirsa, rudal-rudal balasan Iran kembali menargetkan wilayah permukiman Israel pada hari Kamis waktu setempat. Serangan rudal ini merupakan bagian dari gelombang serangan terbaru Teheran yang menyasar sejumlah wilayah di pusat kota Israel, termasuk Tel Aviv, Petah Tikva, hingga Haifa. Laporan menyebutkan sedikitnya 9 orang terluka dalam serangan tersebut. Meski begitu, media Iran mengklaim jika serangan tersebut memiliki dampak yang masif sehingga dipastikan banyak warga Israel yang menjadi korban. Salah satu wilayah terdampak rudal terbaru Iran pada Kamis kemarin menyisakan kerusakan parah di sebuah kawasan permukiman di pusat kota Israel. Deretan kendaraan warga hangus terbakar dan hanya menyisakan kerangka setelah rudal Iran yang jatuh tepat di badan jalan memicu kobaran api besar. Warga berhamburan saat mendengar dentuman yang sangat keras sebelum api menghanguskan rumah dan mobil-mobil. Konflik kini telah memasuki minggu keempat menyusul aksi saling balas serangan antara Teheran dengan pihak Israel dan Amerika Serikat yang dimulai pada akhir Februari lalu. Pemirsa, di tengah eskalasi perang, konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang masih berlangsung sampai saat ini, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya calon jemaah haji terkait keamanan dan kelangsungan ibadah haji tahun ini. Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah pasti jadi perhatian serius mengingat ibadah haji melibatkan jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang akan berkumpul di Arab Saudi. Jadi bagaimana pemerintah melihat kondisi ini? Apakah ada dampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji? Kita akan bahas hari ini bersama Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Muhammad Irfan Yusuf, sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ya, kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Irfan Yusuf. Assalamualaikum Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas, Mbak. Baik, terima kasih Gus Ifran telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi kami ingin mengonfirmasi Pak, mungkin banyak sekali calon jemaah haji yang nantinya akan menjalankan ibadah haji ke depan, beberapa waktu ke depan, sudah mulai khawatir dengan kondisi saat ini. Dan ada sempat kabar bahwa nantinya akan ada penundaan. Kami ingin dikonfirmasi dulu Pak, apakah isu penundaan itu benar nanti akan dilaksanakan atau tidak? Begini Mas, jadi kemarin itu saya di beberapa daerah Jawa Timur mengikuti pelaksanaan manasik haji untuk calon-calon jamaah haji di beberapa daerah di Jawa Timur, dan pertanyaannya sama, jadi apa enggak gitu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman para calon jamaah haji bahwa sampai hari ini persiapan kita sudah hampir 100% dan persiapan juga jalan, dan kemarin kita lihat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengatakan semuanya sesuai dengan schedule, sesuai dengan rencana, dan insya Allah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kita akan memberangkatkan jamaah haji pada tanggal 22 April.
Irfan mengatakan kalau nanti pasti akan tetap diberangkatkan sesuai dengan jadwal, tapi apa mitigasi yang kemudian disiapkan Pak Menteri kalau seandainya terjadi perubahan Jadi dalam dinamika betul, global ini? kita memitigasi beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak berangkat sama sekali. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin berangkat tapi separuh atau seberapa persen lah dari total semuanya, atau berangkat semua tapi melalui jalur yang berbeda. Itu juga semua kita persiapkan dan ini terkait dengan penerbangan karena mereka juga akan berpikir kalau jalurnya berbeda tentu memerlukan waktu yang lebih lama dan memerlukan biaya yang lebih besar dari yang kita sepakati sebelumnya. Oke, Gus Irfan, menarik tadi saya mau singgung sedikit soal penerbangan. Apakah saat ini akses penerbangan misalnya sejumlah maskapai itu masih banyak yang menyediakan penerbangan ke Arab Saudi atau justru ada yang melakukan penundaan atau seperti apa? Kalau penerbangan yang direct, yang langsung dari Jakarta ke Jeddah atau ke Madinah, sampai hari ini masih berjalan seperti biasa. Hanya beberapa jamaah umroh yang harus transit dulu di beberapa negara Timur Tengah seperti di Doha, di Abu Dhabi, itu harus menunda dan mengganti dengan mencari penerbangan yang direct. Jadi yang langsung seperti Garuda, seperti Saudia, dan beberapa penerbangan Indonesia yang direct itu semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, Pak Menteri, dari beberapa opsi dalam rangka mitigasi situasi seperti ini, apakah itu sudah disosialisasikan kepada calon jemaah haji? Kita sudah sampaikan ke beberapa jamaah haji untuk berbagai kesempatan. Seperti kemarin kita mengadakan mengikuti manasik haji berada Jawa Timur, kemudian kemarin juga di beberapa kanwil Kementerian Haji sudah kita sampaikan untuk diteruskan kepada para jamaah haji, yang intinya bahwa sampai hari ini kita masih seperti schedule semula. Baik, walaupun ini masih tanggal 22 April, Pak Menteri, tapi apakah sudah berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi sendiri untuk memastikan bahwa nantinya jamaah Indonesia khususnya ini nanti benar-benar bisa aman dan tidak terganggu proses ibadahnya selama nanti ibadah haji di sana? Alhamdulillah komunikasi saya pribadi dengan Menteri Haji Saudi juga baik, kemudian cukup cair. Kemudian teman-teman di Kementerian Haji Indonesia maupun Kementerian Haji Saudi juga sangat intens komunikasinya, bahkan ada pertemuan rutin setiap minggu, walaupun secara daring itu sudah kita bina sejak sebelum ada kasus ini. Jadi ya komunikasi terus, tiap minggu kita ada rapat meeting secara Zoom, kita bahas berbagai permasalahan yang mungkin akan mengganggu, dan termasuk juga permasalahan yang terkait dengan situasi di Timur Tengah saat ini. Dan mereka juga mengatakan semuanya masih clear, masih bisa dijalankan seperti biasa. Oke, jadi saat ini juga Kementerian Haji Arab Saudi mengatakan semuanya bisa diselenggarakan seperti biasa, tapi tidak bisa dipungkiri Pak Menteri kalau tahun ini mungkin situasinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada asistensi tambahan dari pemerintah Indonesia soal keamanan calon jemaah haji nanti di sana? Tentu kita akan selalu komunikasi dengan pertama dengan pemerintah Saudi, kita komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri kita yang terkait dengan terutama dengan KBRI maupun KJRI, dan juga kita juga minta kantor urusan haji kita yang di Jeddah untuk selalu memantau situasi. Mudah-mudahan kita berharap situasi di Timur Tengah agak mereda, apalagi kita berharap bahwa mereka yang bertikai itu menghormati proses haji sehingga bisa lebih tenang jamaah haji kita dalam melaksanakannya. Insya Allah semuanya masih berjalan dengan baik, Pak, sampai pagi ini. Baik, Pak Menteri, belajar dari serangan yang terjadi sejak beberapa waktu lalu ketika saya mau membandingkan dengan jemaah umroh waktu itu yang ada di Arab Saudi, ada kesimpang siuran soal kembalinya mereka ke tanah air. Ini kan juga harus diperhatikan juga, Pak. Karena kita lihat situasi ini masih mungkin saja bisa berubah, masih fluktuatif begitu Pak. Jadi kalau perginya sudah bisa sampai, nanti pulangnya dipastikan supaya bisa sampai lagi ke tanah air, bagaimana Pak? Jadi kemarin yang terkait dengan umroh, beberapa jamaah yang tidak bisa segera pulang itu karena mereka menggunakan penerbangan transit.
terutama transit di Timur Tengah, Abu Dhabi, di Doha, di beberapa daerah sana. Sehingga mereka harus tertunda untuk mencari penerbangan yang direct. Nah, penerbangan haji kita mayoritas direct semua. Kalau toh harus transit itu transitnya hanya untuk penambahan fuel aja di Medan atau di Batam biasanya. Jadi tidak harus transit di negara-negara Timur Tengah. Dan insya Allah kalau toh itu terjadi, kita harus transit, kita tetap akan mencari tempat-tempat transit yang di luar daerah rawan. Baik, jadi itu nanti bisa diupayakan dan bisa dimitigasi. Tapi Pak Menteri, terakhir, ini kalau pesan dari Pak Menteri, imbauan dari Pak Menteri untuk calon jemaah haji yang akan berangkat nanti yang terdekat untuk pergi ke Arab Saudi untuk beribadah haji, apa Pak dalam situasi seperti ini? Pertama tentu tenang, anggap saja kita akan berangkat sesuai dengan schedule, sesuai dengan jadwal. Karena itu persiapan para calon jamaah haji tetap dilakukan. Persiapan mental terkait dengan manasik dilaksanakan, persiapan fisik saya minta juga tetap dijaga. Kita ada waktu untuk kloter pertama masih ada waktu 1 bulan, kloter kedua yang keduanya ada waktu hampir 2 bulan. Kita minta selama waktu 1 bulan dan 2 bulan ini menyiapkan mental maupun fisik secara baik agar ketika berangkat semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya malah lebih khawatir dengan persiapan mental dan fisiknya para jamaah haji. Mudah-mudahan dengan waktu yang cukup lama ini kita bisa meningkatkan kesiapan mental maupun fisik para jamaah haji. Baik, terima kasih Pak Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf. Intinya adalah tenang karena masih akan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.